Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sandrawati Aprihatini sebagai moderator pada webinar pada sore hari ini yang bertemakan tentang pertolongan awal pada trauma torak. Sebelumnya saya dibantu oleh kedua teman saya yaitu Mas Rama dan Mbak Eva. Monggo memperkenalkan dirinya. Jadi saya sebagai pemateri, saya Rama Renaldi. Perkenalkan, saya Family Kusnaini. Di sini saya sebagai notulen. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan beberapa susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu perkenalan yang sudah kita lakukan barusan. Yang kedua adalah penyampaian materi. Yang ketiga adalah tanya jawab antara peserta kepada pemateri. Kemudian yang keempat adalah penutup atau doa. Baik, melangkah ke acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Mari kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Mas Rama untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi. Apakah ini slide-nya sudah terlihat? Sudah, Mas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, tentang pertolongan awal pada trauma torak. Ini pertama untuk definisi, yaitu cedera dada merupakan trauma yang mengenai dinding torak atau organ intratorak, baik karena trauma tumpul maupun trauma tajam. Memahami kinematis dari trauma akan meningkatkan kemampuan deteksi dan identifikasi awal atas trauma sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan segera. Ini untuk penyebabnya. Penyebabnya ada dua tadi, tembus dan tumpul. Untuk yang tembus disebabkan oleh luka tembak, luka tikam atau luka tusuk, dan untuk trauma tumpul disebabkan oleh kecelakaan, terjatuh, dan pukulan pada dada. Ini ada klasifikasi pada cedera kepala. Pertama ada pneumotorak terbuka, kedua hemotorak, ketiga ruptur diafragma. Keempat ada pneumotorak tertutup dan tension pneumotorak. Selanjutnya ada cedera tracheobronchial. Dan ada file chest. Untuk tanda dan gejalanya, untuk yang pneumotorak terbuka, tandai dengan nyeri lubang di dada, terdapat bunyi gelembung dan gelembung darah pada lubang saat bernafas. Hemotorak ditandai dengan nyeri, sesak nafas, bunyi nafas berkurang, dan memar di dada. Untuk ruptur diafragma, tandanya nyeri, susah bernafas, perut cekung, atau muncul kosong. Untuk pneumotorak tertutupnya, tandanya nyeri, sesak nafas, pengembangan dada menurun saat bernafas. Selanjutnya untuk tension pneumotorak, tanda dan gejalanya nyeri, korban merasa sesak nafas berat, pernafasan cepat, dan pucat. Untuk cedera tracheobronchial, tandanya nyeri, susah bernafas, perubahan bentuk pada kerongkongan, dan batuk yang berdarah. Untuk file chest-nya sendiri, tandanya nyeri, memar di dada saat bernafas, pergerakan dada tidak sama antara file chest dan tidak. Ini selanjutnya ada penata laksanaan. Dari trauma dada, pertama pindahkan korban ke tempat yang aman. Kedua, lihatlah apakah ada luka perdarahan atau tidak. Jika ada, tutup luka dengan kain bersih untuk menghentikan perdarahan. Selanjutnya, cek apakah korban sadar atau tidak dengan memanggil Pak atau Ibu. Selanjutnya, jika tidak sadar, buka jalan nafas korban dengan jaut ras.
Yang selanjutnya, korban yang dadanya mengalami luka perdarahan. Untuk mencegah, pertama, tutup luka dengan kain atau telapak tangan. Yang kedua, tutup lubang dada menggunakan plastik bersih dan diplester pada 3 sisi untuk mencegah udara masuk ke dalam rongga paru. Yang terakhir, hubungi rumah sakit segera agar korban mendapatkan pertolongan yang cepat. Terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada lagi untuk video tentang trauma torak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, Mas Rama, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya itu pemutaran video. Kepada yang bersangkutan, monggo di-share videonya agar para peserta ini bisa mengetahui bagaimana penanganan primeri pada saat ada orang terjadi kecelakaan atau trauma dada. Selamat datang pada pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support dari Ambulans Gawat Darurat 118. Kali ini kita akan membahas tentang Initial Assessment. Materi ini membahas tentang penanganan kasus trauma secara umum dengan cepat dan tepat, agar mampu melakukan penilaian awal dan pengelolaan awal pada penderita trauma. Materi ini bertujuan agar para peserta dapat menyebutkan dan mengetahui masalah yang mengancam penderita trauma dengan cepat dan tepat, sehingga peserta dapat menyebutkan dan memahami konsep pada initial assessment, yaitu primary survey serta secondary survey secara berurutan. Para peserta pun diharapkan mampu melakukan penanganan penderita trauma secara berurutan, sesuai dengan konsep initial assessment yang dilakukan secara simultan. Halo, selamat siang. Dengan Ambulans 118. Iya Mbak, saya nemuin korban kecelakaan lalu lintas sebuah sepeda motor. Ditabrak mobil nih. Iya, korbannya 1 orang. Iya, nama saya Wahyu. Pak, tenang Pak ya, tenang ya. Tenang Pak. Kepalanya diam aja, kepalanya. Ya, terus. Jangan digerak-gerakin kepalanya.
Di dalam ambulans, yang harus dilakukan oleh tim paramedik adalah menjaga airway dan breathing, kontrol perdarahan dan kondisi shock penderita, imobilisasi penderita, dan merujuk ke rumah sakit yang tepat pada waktu yang tepat dengan kemampuan petugas serta ambulan yang tepat. Menurut Advanced Trauma Life Support, tindakan petugas paramedik ketika menolong penderita harus cepat dan tepat. Pada penilaian awal dilakukan primary survey, yaitu penanganan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Apabila ditemukan, maka harus dilakukan resusitasi. Berikutnya, harus dilakukan secondary survey yang meliputi anamnesa lengkap dan pemeriksaan yang teliti dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selain itu, juga harus dilakukan penanganan definitif. Sebelum menangani penderita trauma, paramedik harus selalu melakukan proteksi diri terlebih dahulu untuk menghindari tertular penyakit seperti AIDS dan hepatitis. Alat proteksi diri terdiri dari sarung tangan, apron untuk melindungi pakaian, kacamata yang dibutuhkan apabila penderita menyemburkan darah, dan sepatu paramedik. Yang harus dilakukan dalam primary survey adalah mencari keadaan yang mengancam nyawa, antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap airway dengan kontrol servikal, breathing dengan oksigenasi dan ventilasi, circulation dengan kontrol perdarahan, disability atau status neurologis, dan nilai GCS. Exposure atau environmental dengan membuka baju penderita, namun waspada terhadap terjadinya hipotermia. Pak, tenang Pak ya, tenang ya. Ketika menjaga airway dengan kontrol servikal, yang pertama harus dinilai adalah kelancaran jalan nafas. Namun, harus diingat bahwa kebanyakan usaha untuk memperbaiki jalan nafas akan menyebabkan gerakan pada leher. Oleh karena itu, apabila ada kemungkinan fraktur servikal, harus dilakukan kontrol servikal. Dan kemungkinan patahnya tulang servikal diduga bila ada trauma kapitis, terutama apabila ada penurunan kesadaran. Adanya luka karena trauma tumpul kranial dari klavikula, setiap multitrauma atau trauma pada 2 regio tubuh atau lebih, serta harus waspada terhadap kemungkinan patahnya servikal, atau bila biomekanik trauma mendukung, misalnya ditabrak dari belakang atau penderita jatuh bebas. Karena itu, langkah selanjutnya adalah pertahankan posisi kepala, pasang kolar servikal, dan letakkan pasien di atas long spine board, serta pasang strapping. Ajaklah penderita bicara. Apabila penderita dapat berbicara dengan jelas, dengan kalimat panjang, maka untuk sementara waktu dapat dianggap bahwa airway dan breathing dalam keadaan baik. Pak, namanya siapa Pak? Pak? Oke, masih 3. Kemungkinan penderita juga tidak mengalami shock dan tidak ada kelainan neurologis. Gimana Pak? Oke, airway clear. Kemudian, lakukan penilaian airway. Bila penderita dapat berbicara jelas, menandakan airway baik. Dan bila ada gangguan airway, segera diatasi. Sumbatan pada jalan nafas akan menyebabkan sesak, yang berbeda dengan sesak karena gangguan breathing. Pada obstruksi jalan nafas, biasanya akan ditemukan pernafasan yang berbunyi, seperti bunyi kumur-kumur atau gargling, bunyi mengorok atau snoring, ataupun serak atau stridor, karena adanya penyempitan laring. Jika itu terjadi, segera tangani. Bila ada cairan, lakukan suction, dan bila mengorok, lakukan penjagaan jalan nafas secara manual dengan chin lift atau jaw thrust. Disusul pemasangan orofaringeal airway atau OPA. Bila pasien sudah sadar,
pemasangan pipa orofaringal airway atau OPA jangan dilakukan apabila penderita masih sadar ataupun berusaha mengeluarkan OPA tersebut. Dalam keadaan ini, lebih baik dipasang NPA atau nasopharyngeal airway. Harus diingat bahwa pemasangan NPA melalui hidung merupakan kontraindikasi apabila penderita ada kecurigaan fraktur basis kranii bagian depan, karena NPA dapat masuk ke rongga kranium. Apabila penderita apnu, ada ancaman obstruksi ataupun ada ancaman aspirasi, sehingga lebih baik memasang jalan nafas definitif melalui hidung, mulut, ataupun langsung melalui suatu tindakan krikotiroidotomi. Menjaga jalan nafas pada penderita trauma dapat sangat sulit jika penderita dengan trauma kapitis. Betapapun sulitnya, tetapi merupakan tanggung jawab dari tim UGD yang menerima penderita itu. Untuk dapat menjaga jalan nafas dengan baik dan dalam waktu yang secepat mungkin, selama memeriksa dan memperbaiki jalan nafas harus diperhatikan bahwa tidak boleh dilakukan ekstensi, fleksi, ataupun rotasi dari leher. Jalan nafas yang baik tidak menjamin ventilasi yang baik. Pertukaran gas yang terjadi pada saat bernafas adalah mutlak. Untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari tubuh yang harus dilakukan petugas paramedik antara lain menilai apakah breathing berjalan dengan baik. Berikan oksigen atau berikan ventilasi tambahan apabila breathing kurang adekuat. Petugas yang berpengalaman dalam hitungan detik dapat menilai apakah pernafasan baik atau tidak. Penderita yang dapat berbicara kalimat panjang tanpa ada kesan sesak, umumnya pernafasannya termasuk kategori baik. Petugas paramedik melakukan pemeriksaan dengan cara lihat dada penderita dengan membuka baju untuk melihat pernafasan yang baik, lihat apakah ada jejas, luka terbuka, dan ekspansi kedua paru. Kemudian, auskultasi dilakukan untuk memastikan masuknya udara ke dalam kedua paru dengan mendengarkan bising nafas dan jangan lupa sekaligus memeriksa suara jantung. Perkusi dilakukan untuk menilai adanya udara hipersonor atau darah dalam rongga pleura. Palpasi, merasakan ada atau tidaknya suara krepitasi yang menandakan adanya fraktur, dislokasi, atau keadaan yang mengancam lainnya. Pada pasien yang bernafas cepat dan dangkal atau sesak, maka berikan oksigen. Apabila diperlukan, berikan oksigen konsentrasi yang tinggi dengan memakai rebrithermas 6-10 liter per menit atau non-rebrithermas 10-15 liter per menit atau dengan kanul yang diberikan sebesar 2 hingga 6 liter per menit. Namun, apabila pada kondisi pernafasan tidak adekuat dan lemah, harus dilakukan bantuan pernafasan. Di UGD sebaiknya pernafasan dibantu dengan memakai bag valve and mask atau yang lebih dikenal dengan tindakan bagging, ataupun memakai ventilator untuk mendapatkan konsentrasi oksigen 100% yang sudah dilengkapi dengan airway definitif. Keadaan yang dapat menyebabkan kematian dengan cepat pada gangguan breathing yaitu tension pneumothorax, open pneumothorax, massive hematotoraks, dan flail chest akan dibahas secara khusus pada materi airway dan breathing. Perdarahan merupakan sebab utama kematian pasca bedah yang mungkin dapat diatasi dengan terapi yang cepat dan tepat di rumah sakit. Perdarahan dapat terjadi secara eksternal dan internal. Perdarahan internal berasal dari rongga toraks, rongga abdomen, fraktur pelvis, fraktur tulang panjang. Jarang terjadi perdarahan retroperitoneal karena robekan vena cava atau aorta perdarahan masif ginjal. Spalek atau bidai dapat digunakan untuk mengontrol perdarahan dari suatu fraktur pada ekstremitas, pada perdarahan intraabdominal atau intratorakal yang masif, dan tidak dapat diatasi dengan pemberian cairan intravena yang adekuat.
menuntut diadakannya operasi segera untuk menghentikan perdarahan. Kehilangan darah sebaiknya diganti dengan darah, namun penyediaan darah memerlukan waktu. Karena itu, pada awalnya akan diberikan cairan kristaloid 1-2 liter untuk mengatasi shock hemoragik. Melalui 2 jalur dengan jarum intravena yang besar, cairan kristaloid ini sebaiknya ringgel laktat, walaupun NaCl fisiologis juga dapat dipakai. Cairan ini diberikan dengan tetesan cepat melalui suatu kateter intravena yang besar. Cairan ini juga harus dihangatkan apabila ingin menghindari terjadinya hipotermia. Dan jangan lupa ambil sampel darah sebelum pemasangan infus guna pemeriksaan laboratorium atau crash match. Saat penderita trauma diketahui mengalami shock, harus dianggap sebagai shock hemoragik. Sambil dipasang infus, dilakukan penekanan pada perdarahan luar. Bila tidak ada perdarahan luar, dilakukan pencarian akan adanya perdarahan internal di 5 tempat, yaitu toraks, rongga abdomen, fraktur pelvis, fraktur tulang panjang, dan retroperitoneal. Apabila penderita merespon dengan baik, setelah diguyur, maka tetesan dipelankan. Sedangkan jika merespon sementara atau setelah tetesan dipelankan, namun ternyata penderita masuk dalam kondisi shock lagi, hal ini mungkin disebabkan karena resusitasi cairan masih kurang atau perdarahan berlanjut. Namun, apabila penderita tidak merespon, maka mungkin ia mengalami shock non-hemoragik. Bila ditemukan adanya cedera pada pelvis, maka tim harus melakukan pemasangan gurita. Perdarahan intrakranial dapat menyebabkan kematian dengan sangat cepat, sehingga diperlukan evaluasi keadaan neurologi secara cepat. Yang dinilai di sini adalah tingkat kesadaran, ukuran dan reaksi pupil, serta kekuatan tonus otot. Glasgow Coma Scale atau GCS merupakan sistem scoring yang sederhana dengan nilai normal 15 dan dapat meramal kesadaran penderita. Penurunan kesadaran dapat disebabkan penurunan perfusi atau oksigenasi ke otak, atau disebabkan perlukaan pada otak sendiri. Perubahan kesadaran akan dapat mengganggu airway serta breathing yang seharusnya sudah diatasi terlebih dahulu. Penurunan tingkat GCS yang lebih dari 1 harus diwaspadai. Kemudian, pemeriksaan pupil. Nilai, adakah perubahan pupil? Pupil yang tidak sama besar kemungkinan menandakan adanya suatu lesi pada intrakranial. Lebar pupil normalnya 2-3 mm. Lalu, pemeriksaan tonus otot penting dilakukan untuk menentukan adanya kontralateral atau tidak melalui merangsang pergerakan pasien yang menandakan kecurigaan akan adanya cedera otak untuk dilanjutkan pemeriksaan diagnostik. Di rumah sakit, pakaian penderita harus dibuka seluruhnya untuk dilakukan evaluasi kelainan atau injuri secara cepat pada tubuhnya. Setelah pakaian dibuka, perhatikan injuri pada tubuhnya. Selimuti agar penderita tidak hipotermi dan diberikan cairan intravena yang sudah dihangatkan. Apabila pada primary survey dicurigai ada perdarahan dari belakang tubuh, maka lock roll dapat dilakukan untuk mengetahui sumber perdarahan atau cedera yang tersembunyi. Pemakaian Foley kateter dan NGT harus dipertimbangkan. Jangan lupa untuk mengambil sampel urin,
Produksi urin merupakan indikator yang peka untuk menilai keadaan hemodinamik penderita. Dalam keadaan normal, urin penderita dewasa yaitu setengah cc per kilogram berat badan per jam. Untuk anak-anak 1 cc per kilogram berat badan per jam, dan untuk bayi 2 cc per kilogram berat badan per jam. Foley kateter jangan dipakai bila ada dugaan ruptur uretra yang ditandai oleh adanya darah dari lubang uretra bagian luar, hematom di skrotum atau pada colok dubur, prostat, mengalami letak tinggi atau tidak teraba. Dengan demikian, maka pemasangan kateter urin atau Foley kateter tidak boleh dilakukan sebelum colok dubur. Gastric tube dipakai untuk mengurangi distensi lambung, mencegah muntah dan mencegah aspirasi, kemudian untuk kebutuhan operasi, serta nutrisi dan terapi obat. Bila lamina kribosa patah atau diduga fraktur basis krani, NGT atau kateter lambung harus dipasang melalui mulut untuk mencegah masuknya NGT dalam rongga otak. Sebaiknya terpasang monitor EKG dan puls oximetri guna mengetahui kestabilan irama jantung dan oksigenasi dalam tubuh. Pada penderita dengan trauma tumpul harus dilakukan 3 foto rutin, yaitu cervical, toraks, pelvis, anterior, posterior. Reevaluasi penderita sangat penting. Lakukan monitoring hasil resusitasi didasarkan pada airway, breathing, circulation penderita. Ketika airway seharusnya sudah diatasi, breathing, pemantauan laju nafas, circulation berkaitan dengan tekanan nadi dan perdarahan, serta tekanan darah, meliputi suhu tubuh dan jumlah urin setiap jam. Bila ada, pada disability, nilai tingkat kesadaran penderita, dan adakah perubahan pada pupilnya. Tim melakukan dokumentasi tindakan. Leader meminta tim mencatat semua secara lengkap, termasuk kondisi terakhir pasien. Jika penderita telah stabil, petugas paramedik harus melakukan secondary survey, pemeriksaan teliti yang dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari depan sampai di belakang, dan pemeriksaan setiap lubang. Anamnesis pun harus lengkap, karena akan memberikan gambaran mengenai cedera yang mungkin diderita. Riwayat empel atau alergi, medikasi, past illness, last meal, dan events dari penderita didapatkan dari keluarga atau petugas pra rumah sakit. Kami minta tolong panggilkan keluarga Pak Randy ya. Keluarga Pak Randy. Pak, tenang Pak, Bapak keluarganya Pak Randy. Betul Pak. Oke, saya akan menanyakan beberapa informasi tentang Pak Randy. Baik Pak, kejadian. Apakah Bapak Pak Randy ini punya alergi terhadap obat-obatan ataupun terhadap makanan dan sebagainya? Setahu saya beliau tidak memiliki alergi makanan maupun obat. Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Kemudian apakah si Pak Randy ini mengkonsumsi obat-obatan sebelum kejadian? Tentang flu atau yang lainnya, dengan saya tadi pagi dia sempat mengkonsumsi vitamin. Oke, vitamin. Kemudian sebelum kejadian, apakah Pak Randy pernah dirawat sebelumnya atau pernah dilakukan tindakan operasi? Sepertinya dia belum pernah, dia sama sekali belum pernah punya penyakit atau dioperasi sebelumnya. Pernah dirawat ya Pak ya? Belum. Oke. Terus kapan makan terakhir Pak Randy? Bersama saya Pak tadi Jam berapa Pak? Jam 7.30 Pak. Jam 7.30 Pak ya? Oke, pagi tadi ya Pak ya? Kemudian Bapak tahu gimana proses kejadiannya tadi pada saat terjadi kecelakaan? Setelah saya menerima telepon tadi, saya menanya saksi tempat kejadian bahwa beliau tertabrak mobil. Itu aja yang membuat saya kaget sampai sekarang. Oke, berarti cukup itu saja yang saya tanyakan. Nanti kalau saya butuh sesuatu mungkin saya akan menghubungi Bapak dengan Pak siapa maaf. Oke, terima kasih Pak Jafar. Boleh kembali lagi ke tempat ruang tunggu ya Pak. Silakan. Demikianlah materi tentang penanganan kasus trauma secara umum dengan cepat dan tepat. Diharapkan para peserta
dapat melakukan penanganan penderita trauma secara berurutan sesuai konsep initial assessment yang dilakukan secara simultan. Terima kasih. Baik, kita sudah menyaksikan bagaimana penanganan awal atau penanganan awam pada saat kita menemukan pasien dengan trauma dada. Kan begitu, Mas Rama? Ya, benar, Mbak. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab antara peserta kepada presentator atau pemateri. Monggo dipersilakan untuk peserta apabila ada pertanyaan ditanyakan. Permisi Mbak, saya mau bertanya. Ya Mbak, silakan. Bagaimana penanganan tension pneumotoraks? Terima kasih. Ini langsung dijawab apa nunggu pertanyaan yang lain, Mbak? Tunggu pertanyaan yang lain aja Mas, biar enak. Untuk Mbak Notulen dicatat nggih, nanti diulangi untuk pertanyaannya disampaikan kepada Mas Rama. Saya Mbak Moderator. Permisi Mbak, saya mau bertanya. Enggak Mbak, monggo dipersilakan. Saya ingin bertanya, komplikasi pada trauma toraks ini apa saja ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Notulen, sudah dicatat? Mbak, Ada pertanyaan lagi, monggo. Waktunya kurang 1 menit untuk pertanyaannya. Apabila tidak memungkinkan untuk membuka mic, bisa dicatat di kolom komentar nanti, kolom chat, nanti saya akan bacakan untuk pencatatannya kepada Mbak Notulen dan penyampaiannya kepada Mas Rama. Izin bertanya, Mbak. Baik, monggo Mbak, dipersilahkan. Tindakan apa yang dilakukan ketika pasien mengalami file chest? Baik, Mbak Notulen bisa disampaikan ulang apa yang dipertanyakan oleh peserta kepada pemateri yaitu Mas Rama? yang pertama dari Mbak Maul untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara penanganan tension pneumotoraks. Dan yang kedua dari Mbak Vina yaitu komplikasi pada trauma toraks itu apa saja. Dan yang terakhir dari Mbak Lufi, tindakan pasien yang mengalami file chest itu bagaimana? Lebih tepatnya penanganannya. Baik, bagaimana Mas Rama? Apakah sudah jelas? Apakah sudah bisa dijawab?
Baik, terima kasih. Di sini saya akan langsung menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama tentang tension pneumotorak ya. Penanganannya awal adalah menusukkan jarum ke rongga dada yang mengalami pneumotorak. Tindakan ini disebut dengan dekompresi jarum. Langkah ini harus dilakukan secepat mungkin yang bertujuan untuk menghentikan udara terus-menerus masuk ke dalam rongga pleura. Itu yang untuk tension pneumotorak. Yang kedua tentang komplikasi pada trauma torak. Ini pertama ada emfisema bedah. Udara yang terperangkap di bawah kulit dapat menyebabkan pembengkakan di dinding dada. Kedua ada cedera perut yang menyebabkan kerusakan hati atau limpa dengan adanya rasa sakit di perut atau punggung. Dan untuk yang ketiga, tentang file test dilakukan untuk beberapa tujuan, memastikan pasien bernafas dengan baik dan mendapatkan oksigen, memastikan pasien tidak mengalami perdarahan internal, dan bila ada perdarahan, tindakannya operasi akan dilakukan untuk menghentikannya. Mungkin seperti itu, apakah bisa diterima atau mungkin ada sanggahan lagi? Bagaimana Mbak yang telah bertanya? Untuk jawabannya Mbak Lufi, apakah sudah dijawab nggak Mas Rama? Sudah, itu tadi sekalian yang terakhir penanganan file test. Oh, baik. Bagaimana? Apakah kurang jelas atau bagaimana? Apakah ada sanggahan lain? Sudah Mbak, sudah jelas. Baik, untuk Mbak Maul sudah jelas. Bagaimana dengan siapa tadi, Mbak Vina dan Mbak Lufi? Terima kasih Mbak, sudah jelas. Sudah jelas Mbak. Baik, kalau sudah jelas, apakah tidak ada lagi pertanyaan? Baik, waktunya sudah lebih dari 1,5 jam ya kita melakukan webinar ini. Baik, untuk sesi yang berikutnya yaitu penutup. Sebelum saya melakukan acara atau sesi berikutnya itu penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Yang pertama yaitu ada definisi dari cedera merupakan trauma yang mengenai dinding torak dan atau organ inti torak, baik terkena trauma tumpul maupun terkena trauma tajam. Trauma tumpul itu disebabkan oleh kecelakaan seperti kecelakaan bermotor, kecelakaan menggunakan kendaraan seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Kemudian ada terjatuh atau pukulan pada dada. Kemudian ada trauma tembus atau yang bisa dikenal dengan luka tembak, luka tikam, atau luka tusuk. Serta ada penanganan-penanganan yang telah disampaikan oleh Mas Rama dan ada beberapa klasifikasi dan tanda gejala yang telah disampaikan oleh pemateri. Kalau begitu memasuki sesi keempat yaitu acara penutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, dengan ini maka webinar keperawatan dengan tema pertolongan awal pada trauma torak dinyatakan selesai dan diakhiri dengan alhamdulillah. Sampai jumpa di webinar keperawatan yang lainnya. Terima kasih.